Ya, terima kasih untuk kesempatan yang kembali diberikan pada saya. Boleh menemani Bapak Ibu dalam studi bertajuk Doktrin Roh Kudus atau Pneumatologi. Sekarang kita melangkah pada sub pokok bahasan pekerjaan Roh Kudus. Ini topik yang bagi saya kita perlu menghayati pekerjaan Roh Kudus. Tadi kita sudah mempelajari mengenai pribadi Roh Kudus adalah pribadi, lalu Roh Kudus adalah Allah, sekarang pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu yang kita bahas sekarang. Pokok pembahasan kita mengenai topik atau mengenai bahasan pekerjaan Roh Kudus dalam 7 atau 8 pokok bahasan. Kita awali dulu dengan presaposisi atau kesimpulan mendasar. Kemudian kita memahami pekerjaan Roh Kudus sebagai menciptakan segala sesuatu. Kemudian Roh Kudus menuntun pemberitaan dan penulisan kitab suci. Roh Kudus dan juga Tuhan Yesus seperti apa? Nanti saya sudah jelaskan tadi, tapi ada yang spesial di sana. Dan Roh Kudus dan orang yang tidak percaya seperti apa? Apa hubungan Roh Kudus dengan orang yang tidak percaya? Lalu apa hubungan Roh Kudus dengan orang yang percaya? Apa karya Roh Kudus dengan Alkitab dan orang percaya? Dan yang terakhir, Roh Kudus dan keselamatan, Ordo Salutis. Bapak Ibu, pertama presaposisi atau kesimpulan awal. Ya, kita sebelum membahas ini ada pegangan dulu, ada kesimpulan awal. Ya, atau pre-understanding. Ya, sebelum kita mengerti, understand mengenai hal-hal yang kemudian saya jelaskan, we should have first the pre-understanding atau pengertian awal yang kuat. Nah, bahwa satu, karena Roh Kudus adalah Allah, maka ia melakukan dan atau turut dalam semua pekerjaan Allah. Ini supaya kita jangan mengkotak-kotakan Allah. Karena ada begini, ada ajaran yang sumbang bahwa Allah Bapa bekerja pada zaman perjanjian lama. Lalu Allah Anak bekerja pada zaman perjanjian baru. Lalu Allah Roh Kudus bekerja pada zaman gereja. Nah, ini keliru. Ya. Ada yang mengajar seperti itu. Allah Bapa, Allah PL, Allah Anak, Allah perjanjian baru, Allah Roh Kudus, Allah gereja. Nah, ini tidak tepat. Karena Allah Bapa pun masih bekerja sekarang. Allah Bapa pun bekerja bersama-sama dengan Yesus Kristus pada tulisan-tulisan perjanjian baru. Dan until now. Jadi jangan mengkotak-kotakan Allah Bapa, Anak, Roh Kudus pada pembagian saman. Ya, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus tidak bekerja dengan pembagian saman PL, saman PB, saman gereja. Tidak tepat. Oke ya. Nah, sekalipun ketiga pribadi Allah Tritunggal itu sehakikat, namun secara eksklusif, unik, masing-masing bekerja seperti Roh Kudus juga. Dia mempunyai pekerjaan sendiri, tentu tak terlepas dengan Bapa dan Anak. Tapi eksklusif Roh Kudus. Hanya tak bisa dipisahkan. Ya, memang begini. Contohnya, waktu Tuhan di kayu salib, di mana Roh Kudus? Ya, bersama-sama juga dengan Yesus Kristus. Karena ada istilah Tuhan Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Masih ingat ya? Lalu di mana Bapa? Bapa di surga nonton Tuhan Yesus. Oh, kasihan sekali kau anakku. Tidak. Bapa juga bersama-sama dengan Yesus. Nah, ini yang dipahami mengenai Allah itu Allah yang tersembunyi, tapi juga Allah itu Allah yang terungkapkan, tersingkapkan. Allah yang tersingkapkan itu adalah Allah yang tertulis yang kita baca dalam Alkitab. Tapi Allah yang Allah yang sama ya, Allah yang sama, banyak hal yang tidak disingkap, bukan yang belum, yang tidak disingkapkan. Tapi itu hak prerogatif Allah. Kita tidak perlu itu. Ya, yang 66 kitab saja kita sukar paham, apalagi mau cari tahu rahasia Allah.
Ya, yang 66 kitab saja, enggak usah 66 kitab. Kitab Yohanes saja kita belum selesai baca, ya. Yang kitab Yohanes saja kita saja belum paham. Apalagi mau cari perkara-perkara yang tidak disingkapkan. Itu enggak tahu diri nama sekali. Itu orang Kristen enggak tahu diri. Ya Tuhan, singkapkanlah dirimu kepada kami. Hal-hal yang belum disingkapkan engkau buka kepada kami. Ini doa seperti lebih dari Roh Kudus. Ya, kenapa? Yang sudah ditertulis dalam Alkitab saja kita malas baca, kita mau minta lagi perkara-perkara besar yang belum disingkapkan. Itulah. Oke, itu salah. Nah, sekarang kita ke yang pertama. Sebagaimana yang saya tegaskan pada waktu pembahasan silabus atau RPS, Allah Roh Kudus menciptakan segala sesuatu. Peran Allah Tritunggal dapat dipahami sebagai berikut. Segala sesuatu keluar dari Bapa melalui Anak di dalam Roh Kudus. Ya, warna-warna, istilah warna yang saya warna kuning dari Bapa through Jesus Christ in the Holy Spirit. Itu satu rumusan menjelaskan tentang karya penciptaan oleh Allah Bapa dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus berpartisipasi dalam karya penciptaan dan dalam karya providensi Allah. Dalam karya pemeliharaan. Maksudnya, Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang. Saya sudah jelaskan pada pembahasan silabus ya atau RPS. Dan Ayub 26 ayat 13, nafasnya langit cerah. Ya, oleh nafasnya, oleh rohnya, langit cerah. Apa artinya? Roh Kudus terlibat dalam penciptaan. Dan Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, maka terciptalah segala sesuatu termasuk bumi. Jadi Allah Roh Kudus juga terlibat dalam penciptaan. Yesaya 40 ayat 13. Siapakah dapat mengatur roh Tuhan? Ya, atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat. Jadi yang tidak dapat diatur adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia pengatur. Kalau dia diatur, dia bukan Tuhan. Karena dia pengatur, maka dia memang Tuhan. Ya, maka Roh Kudus adalah roh Tuhan mengatur. Siapa yang bisa mengatur roh Tuhan? Tidak ada. Karena kenapa? Karena dia pengatur. Karena dia Tuhan. Dia penasihat. Dia tidak perlu disebut dinasehati. Nah, itu sejumlah teks yang mengungkapkan bahwa Allah Roh Kudus terlibat dalam penciptaan. Kata ruah berarti nafas. Ini bahasa Hebrew. Atau angin. Atau hidup. Atau blow. Mengungkapkan mengenai keberadaan Roh Kudus yang adalah pemberi hidup. Ya, dia giver, pemberi hidup. Ini yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, Kejadian 1 ayat 2, roh Allah ruah melayang-layang ke atas permukaan air. Ya, dia adalah Allah yang hidup, roh yang hidup. Dia melayang-layang di atas permukaan air. Dan dia bersama Bapa dan Anak memberi kehidupan. Dari ayat 2, kemudian ayat selanjutnya, dilanjutkan penciptaan. Bahwa Allah menciptakan dan menciptakan tumbuhan. Karena mereka sumber yang hidup termasuk Roh Kudus. Roh Allah yang melayang-layang itu pemberi hidup. Roh yang memberi hidup seperti yang juga direferensikan pada Ayub 33 ayat 4. Nanti lihat sendiri di rumah ya. Mazmur 104 ayat 30, Pengkhotbah, Lukas 23 ayat ini. Ini semua dia pemberi hidup. Nah, kenapa dia memberi hidup? Karena dia tidak menerima hidup. Dia memiliki hidup dari dirinya sendiri. Ya, dia Allah. Hanya pemberi hidup yang adalah Allah. Dan Roh Kudus adalah Allah karena dia pemberi hidup. Tugasnya memberi hidup. Termasuk memberi hidup rohani kepada kita. Bukan hanya hidup jasmani. Dia menghembuskan nafas kepada kita. Dan kita menjadi a living being. Makhluk yang hidup. But also dia memberi
spiritual life. Ya, satu kehidupan rohani itu from the Holy Spirit. Ya, ini penting ditekankan. Sangat penting ditekankan. Ayub 33 ayat 4 menjelaskan mengenai karya Roh Allah yang menciptakan dan memberi hidup, ya. Memberi hidup. Dia sumber hidup. Nah, saya pikir ini sudah berkali-kali. Dan yang kedua, Roh Kudus menuntun pemberitaan dan penulisan kitab-kitab. Dalam Perjanjian Lama, orang berbicara tentang Allah dan Allah menyatakan Allah dan berbicara tentang Allah dari Allah, bukan dari manusia. Dan sejauh Allah, sejauh orang tersebut, apakah dia nabi atau imam atau apapun siapapun, dia terima dari Allah, Roh Allah yang kuasai dia, dan dia berkata-kata sejauh Roh Allah. Ya, Allah kehendaki. Lihat referensinya. Demikian pula dalam Perjanjian Baru, para rasul dan lainnya menulis kitab-kitab Perjanjian Baru dituntun oleh Roh Kudus. Mereka menulis mengenai apa yang mereka dengar dari Allah tentang Allah, juga mereka menulis hal-hal yang akan datang. Yohanes 16 ayat 3 bandingkan Efesus pasal 3 ayat 5. Jadi Roh Kudus perannya, karyanya dalam pemberitaan tugas para nabi, para imam, atau tugas-tugas orang-orang pilihan Tuhan sampai pada masa kini. Roh Kudus memakai dan terlibat dalam pemberitaan gereja, pemberitaan hamba-hamba Tuhan, pengajaran hamba-hamba Tuhan, dan termasuk penulisan arti Alkitab dalam bentuk buku-buku. Saya yakin bahwa Roh Kudus memberkati orang-orang yang menulis buku juga sama dengan orang berkhotbah, memberkati hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah, yang mengkhotbahkan apa yang dikehendaki oleh Allah oleh Roh Kudus sesuai dengan firman yang tertulis. Para rasul yang lain juga menulis kitab-kitab Perjanjian Baru dituntun oleh Roh Kudus ke dalam kebenaran Allah, Yohanes 16 ayat 13. Mereka menulis apa yang mereka dengar dari Allah tentang Allah Bapa, Allah Anak. Juga mereka menulis mengenai hal-hal yang diinspirasikan, yang betul-betul Roh Kudus yang memberitahu artinya. Ya, apa yang Roh Kudus minta ditulis, ya ditulis oleh para penulis Injil atau penulis-penulis Perjanjian Baru. Kitab-kitab Perjanjian Baru maksud saya. Orang-orang lain yang dipenuhi Roh Kudus berbicara dan menyanyi dengan kata-kata yang dikontrol oleh Roh Kudus. Seperti Elizabeth dalam Lukas pasal 1 ayat 41. Dan dia menyampaikan tentang perbuatan Tuhan yang besar. Itu dikontrol Roh Kudus. Zakaria juga menyampaikan mengenai datangnya tentang seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Itu pun dalam kontrol. Simeon pun dalam Lukas pasal 2 ayat 25, dia berbicara karena kontrol Roh Kudus. Nah, begini. Tetapi setelah seluruh kitab Alkitab 66 kitab ditulis selesai, tidak ada lagi orang yang dipakai Roh Kudus untuk berfirman, untuk dituliskan. Tidak lagi. Ya, 66 kitab Alkitab sudah final. Jangan minta lagi. Ya, satu kitab saja kita tidak paham, apalagi 66. Nah, kita minta lagi. Karena ada kelompok Neo-Pentakosta yang masih minta new revelation, pewahyuan baru. Yaitu sepertinya minta Tuhan berfirman lagi mengenai kebenaran-kebenaran Allah yang bisa ditulis setelah wahyu, setelah Maleaki. Ya, setelah Maleaki itu sebelum Matius ada kitab lagi. Setelah wahyu ada kitab lagi. Ini tidak mungkin lagi. Allah tidak berbicara lagi dengan cara seperti ini. Melainkan Allah sudah berbicara melalui yang ditulis dalam 66 kitab. Ini normatif. Ya, di luar 66 kitab adalah ajaran-ajaran dari roh-roh jahat, dari setan-setan. Ya, di luar 66 kitab itu semua bukan dari Allah. Karena itu jangan
welcome seorang datang dari Indonesia kah, dari Singapura kah, atau dari Amerika datang ke Brunei, lalu berbicara bahwa Tuhan menyuruh saya untuk menulis kitab baru. Nah, itu yang dianggap heresi atau bidat, seperti Mormon. Ya, David Sapa sebagai bapak pendiri Mormonisme, dia mendapatkan wahyu dari Allah katanya, dan dia menulis The Book of Mormon, kitab Mormon, dan kitab itu disejajarkan dengan Alkitab. Dan ini namanya ajaran penyesat. Masih banyak lagi orang-orang yang mengklaim, saya dalam buku saya Keunikan Teologi di Tengah Kepalsuan, saya membukakan 12 bentuk penyesatan yang pada umumnya mereka itu mengklaim menerima kitab dari sorga, dari Allah. Dan mereka menulis kitab. Dan saya pastikan mereka adalah pengajar-pengajar yang palsu. 66 kitab sudah selesai, final, firman Allah. 4. Karya Roh Kudus dan Yesus Kristus. Mari kita simak. Karya Roh Kudus dan Yesus Kristus. Roh Kudus memberitakan kedatangan Kristus melalui para nabi. Ya, para nabi. Roh Kudus menyebabkan Maria mengandung kandungan Roh yang kudus karena Roh Kudus. Ya, Maria pun dikuduskan sehingga tidak ada penyebab pengaruh dosa dari Maria, sehingga banyak orang non-Kristen berkata, siapa bilang Yesus Kristus kudus? Karena dia dikandung oleh Maria, walaupun dari Roh Kudus ada dari Maria, ya dosa Maria lah yang menguasai Tuhan Yesus. Ini keliru. Roh Kudus menguduskan Maria, melalui Maria menjadi percaya dan berkata, inilah aku, jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Dan itu mengungkapkan pengudusan Roh Kudus pada Maria. Kandungan Maria dikuduskan dan benihnya benih Roh Kudus. Jadi betul-betul Yesus pun, benih janin pun adalah yang kudus. Lalu Roh Kudus memeteraikan pekerjaan Kristus. Bapa, inilah anakku yang ini pernyataan Bapa surgawi, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini Roh Kudus meneguhkan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lalu Roh Kudus memimpin Kristus dalam pencobaan. Lukas 4 ayat 1 dan 2. Jadi saya pun percaya bahwa kita juga bisa dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk dalam pencobaan. Tapi kalau Roh Kudus yang pimpin kita masuk dalam temptation, Roh Kudus yang akan melindungi kita dan memampukan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang memang diizinkan oleh Tuhan berlaku atas kita, kita mampu menanggungnya. Karena itu kita dalam pimpinan. Karena itu penting sekali day by day hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Sebab pada waktu kita dicobai dalam pencobaan oleh iblis, dan Roh Kudus menghendaki kita dicobai, kita menang. Pasti menang. Karena kita dipimpin Roh Kudus. Tetapi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka pencobaan-pencobaan yang kita alami dari setan, kita mengalami goncangan dan kita bisa menyerah, give up, dan kita bisa menyangkal event. Ya, tapi kalau kita dipimpin, karena itu 24 hours kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau salah, cepat minta ampun. Kalau berdosa, cepat minta ampun. Cepat pemulihan. Jangan sampai matahari terbenam, jangan sampai amarahmu padam, tidak padam sampai matahari terbenam. Apa artinya? Jangan simpan dosa. Cepat selesaikan. Cepat minta ampun. Karena kita dituntun Roh Kudus dan kita dikuasai Roh Kudus. Dan kalau kita masuk dalam pencobaan, maka kita akan dimampukan seperti Tuhan Yesus Kristus. Adalah Allah dan juga Roh Kudus memampukan Yesus Kristus menghadapi pencobaan-pencobaan dari iblis pada waktu dia dicobai. Roh Kudus bersama dengan Yesus Kristus sampai di kayu salib, saya sudah terangkan kebangkitannya pun dan kenaikannya. Roh Kudus memberitakan Yesus Kristus dan Roh Kudus menuntun orang kepada Kristus. Ini satu kata kunci. Roh Kudus memimpin orang kepada Kristus sehingga orang itu percaya pada Yesus, memuliakan Yesus dan menyembah Yesus. Ini satu rumusan
pneumatologis yang kita harus ingat dan percaya. Roh Kudus dan orang tidak percaya. Bagaimana Roh Kudus dengan orang tidak percaya? Pekerjaan Roh Kudus pada orang yang tidak percaya adalah Roh Kudus meyakinkan orang berdosa bahwa Injil yang diberitakan oleh mereka adalah solusi final dan benar. Roh Kudus tidak mendiami orang percaya, orang tidak percaya, tapi Roh Kudus dapat bekerja membuat orang percaya, orang tidak percaya, orang berdosa bisa terbuka dan sadar karena pemberitaan Injil. Ya. Roh Kudus akan menginsafkan orang berdosa mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan sebagainya. Roh Kudus mendahului. Orang berdosa itu buta rohani. Dan didahului oleh Roh Kudus, sehingga dihidupkan oleh Roh Kudus, dia baru sadar, iya, aku orang berdosa. Dan dimampukan oleh Roh Kudus untuk percaya dan taat. Maka itu, semua pekerjaan evangelistik adalah pekerjaan Roh Kudus. Ini Roh Kudus dan orang yang tidak percaya. Nah, Roh Kudus dan orang percaya, saya sudah tidak lama-lama lagi dalam pokok ini, saya sudah bahas pada waktu kita membahas silabus atau RPS. Roh Kudus mendiami orang percaya. Roh Kudus memimpin orang percaya. Roh Kudus menuntun, mengontrol, bahkan mengontrol keinginan daging. Ada kecenderungan untuk daging. Ada kecenderungan untuk sembrono hidup. Ada kecenderungan untuk hidup pola hidup yang tidak sehat. Roh Kudus ingatkan itu not healthy. Ya, makan terkontrol. Itu Roh Kudus yang atur. Jangan kita rakus, makan yang berlemak-lemak terus. Nanti bilang, Roh Kudus yang bela saya. Salah. Roh Kudus memberi roh hikmat ya untuk kita mengolah dan makan makanan yang sehat. Ya. Itu Roh Kudus itu. Ya, Roh Kudus tidak bertentangan dengan hukum alam. Termasuk dengan ilmu-ilmu yang mengungkapkan, menyatakan kesehatan manusia. Roh Kudus menghasilkan buah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, saya sudah jelaskan. Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus kepada orang percaya untuk kepentingan bersama, pembangunan tubuh Kristus, Efesus pasal 4 ayat 14. Dan 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Roh Kudus memberikan karunia-Nya, kemampuan kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada orang percaya untuk dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan Allah dalam gereja, dalam dunia ini. Roh Kudus dan orang percaya. Yang terakhir, dua lagi sih. Roh Kudus, Alkitab, dan orang percaya. Malam perhatikan, Roh Kudus dan adalah inspirator, iluminator, dinamisator. Saya pikir saya sudah bahas ini pada waktu kita belajar tentang bibliologi. Ya, bibliologi tentang Alkitab. Maka kita bertemu dengan istilah-istilah inspirator. Bahwa Roh Kudus menginspirasi penulis-penulis kitab Alkitab. Dan Roh Kudus iluminator. Memberikan pencerahan. Illumination. Dari si illumination, memberikan pencerahan, pengertian when we are reading the Bible and the Holy Spirit give us illumination. Wow, pengertian. Dan Roh Kudus yang mendinamiskan, mendorong kita untuk giat, mendinamiskan kebenaran dalam diri kita. Dan Roh Kudus juga sebagai eksekutor. Sorry, saya close the door because aircon suara saya berubah. Oke, masih ingat ya di Brunei, saya nggak bisa langsung aircon ke my mouth, pasti suara saya berubah. Oke, Roh Kudus adalah dinamisator, tapi juga Roh Kudus adalah eksekutor, pelaksana. Dialah yang bekerja dalam diri kita. Kita nggak mampu baik, kita nggak mampu mengasihi, kita nggak mampu sabar, betul. Kita nggak mampu sabar, tapi Roh Kudus yang bekerja sampai kita berkata. Hanya Roh Kudus tidak menjadikan kita mesin. Tetap dia bekerja lewat pikiran kita, perasaan kita. Lalu Roh Kudus bekerja menjadi kita yang Roh Kuduslah yang melakukan firman Allah dalam kita. Inilah. Dan Roh Kudus juga yang mengeksekutor, melakukan dan mengontrol. Roh Kudus yang kontrol orang percaya. Ya.
Tapi Roh Kudus tidak menjadikan kita sebagai mesin atau robot, tidak. Dia bekerja secara natural dan sometimes secara supernatural. Dia bekerja melalui hikmat kita, pengetahuan kita, daya menghitung kita. Dia pun bekerja lewat hukum alam, tapi dia juga bekerja melalui hukumnya sendiri. Ya. Roh Kudus adalah character builder. Dialah yang membangun karakter orang percaya. Kita menjadi orang-orang yang berkarakter bagus karena Roh Kudus. Ya, itu semua. Maka penting sekali kita untuk ingat dan percaya dan terbuka dengan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus juga sebagai equiper yang memperlengkapi kita. Dia equiper, memperlengkapi kita dengan kemampuan-kemampuan yang super alami, yang supra alami, yang adikodrati. Dia akan memperlengkapi. Dan ini bisa dibaca lebih lanjut pada buku saya, Introduksi Teologi Sistematika, halaman 238 sampai 242. Terakhir, Roh Kudus dan keselamatan. Roh Kudus dan keselamatan kita sudah pelajari ini pada waktu kita mempelajari soteriologi. Roh Kudus dan keselamatan. Pertama, pada waktu Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja, memanggil orang berdosa yang mendengar Injil. Ini namanya panggilan Roh Kudus. Ini panggilan Roh Kudus. Kemudian, panggilan efektif. Roh Kudus membuat dia terbuka matanya. No. Roh Kudus membuat dia, Injil itu bekerja begitu efektif dalam diri kita. Ya, menggelisahkan kita, memberi pengertian pada kita, menginsafkan. Lalu terjadilah yang namanya lahir baru. Lahir baru adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, lahir baru adalah pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan kita when we believe in the Bible, in the gospel. Lalu kita menjadi percaya karena Roh Kudus juga. If you believe in the first time you believe in Jesus Christ, because the Holy Spirit works. Pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dan juga Roh Kuduslah yang membuat kita bertobat dan kita confess our sin. Lord, I did penyembah berhala, berdusta, menipu. We confess our sin. Why? Because Holy Spirit works. Pekerjaan Roh Kudus. Ya, tidak mungkin kita mengaku dengan tulus, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh sampai ada air mata sungguh-sungguh, bukan air mata buaya, karena Roh Kudus. Ya. Nah, lalu kita dibenarkan oleh karya Roh Kudus yang mengaplikasikan karya kematian Yesus. Ya. Kemudian kita dikuduskan oleh Roh Kudus dan kita kemudian dijamin oleh Roh Kudus, dimeteraikan. Itu namanya tadi, dimeteraikan, dijamin oleh Roh Kudus dan kita dibuat bertahan oleh Roh Kudus. Ini bisa dibaca dalam buku Bible Doctrine halaman 295 sampai 347 dari karya yang ditulis oleh Wayne Grudem. Inilah Roh Kudus dan keselamatan. Penutup. Walaupun Allah Roh Kudus sehakikat dengan Allah Bapa, Allah Anak, termasuk sehakikat dalam karyanya, namun pekerjaan Roh Kudus adalah eksklusif dan unik. Ya. Semua pekerjaan Roh Kudus menyatakan pribadinya dan juga menyatakan kealahannya. Demikianlah penjelasan saya, terpujilah Tuhan. Saya kembalikan kepada